Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Doa saya biar kiranya kasih karunia, kemurahan dan anugerah Tuhan terus dan tetap melimpah-limpah atas kehidupan kita. Kita berjalan tetap di dalam tuntunan dan bimbingan daripada Roh Kudus tentunya. Kita masih belajar bagaimana kita bisa memuliakan Bapa dengan jalan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah Dia tentukan. Seperti Yesus, ya berdoa, Bapa, muliakanlah aku karena aku telah memuliakan Engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Kita sudah belajar bahwa prinsip ketika kita melakukan pekerjaan Bapa, kalau kita bisa melakukannya itu kemurahan dan anugerah Tuhan. Jadi seharusnya kita yang bersyukur bisa mengerjakan pekerjaan Bapa. Sehingga kita berkata bahwa aku hanya hamba yang tidak berguna. Kalau aku bisa mengerjakannya, itu adalah sebuah kehormatan. Mari lihat, kita akan baca kembali dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 27-29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu katanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi makanan Tuhan Yesus dia katakan adalah melakukan pekerjaan daripada Allah. Ketika dia diskusi di pasal 4-nya, murid-murid berkata, siapa yang sudah memberi makanan? Ada padaku makanan yang lain. Ya, dan makananku ialah melakukan pekerjaan yang sudah diberikan. Dia mengajar bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan orang-orang banyak bertanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini sebuah pertanyaan yang bagus karena mereka bertanya, ingin masuk lebih dalam. Pekerjaan apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah? Jadi saya juga berharap ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Terkadang ada banyak orang pelayanan tetapi tidak dalam ketaatan. Ada orang melayani tetap dalam kedagingan. Ada orang melayani pekerjaan Tuhan tetap di dalam dosa. Mereka tidak melakukannya pas seperti yang Tuhan mau. Lihat, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apakah itu? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi salah satu pekerjaan yang disebut mengerjakan pekerjaan Allah adalah percaya. Karena itu dalam ayat 3-nya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Percaya kita itu sangat ada kaitan dengan pengenalan kita. Saudara tidak mungkin bisa percaya kepada seseorang kalau saudara tidak mengenal. Dan pekerjaan Bapa itu adalah percaya. Banyak orang percaya, tidak percaya. Masalah Tuhan dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah masalah percaya. Banyak orang, ayat yang ke-19 di sana dikatakan bahwa demikianlah kita melihat bahwa mereka ini tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka tidak percaya. Jadi waktu saya membaca ayat ini, saya agak sedikit terkejut juga. Kenapa terkejut? Karena di sini dikatakan demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk. Mereka tidak dapat masuk karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ini aneh sekali. Orang Israel tidak masuk karena tidak percaya. Ini luar biasa sekali. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Padahal mereka melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Mereka tidak setia. Mereka tidak seperti. Jadi gini, pekerjaan yang Tuhan mau itu harus kriterianya seperti yang Tuhan mau. Jadi mereka tidak masuk apistia. Karena ketidakpercayaan, tidak percaya, luar iman atau ketidaksetiaan, ketidakpercayaan, unfaithfulness. Dan ini
rasanya bahaya sekali, bukan bahagia, bahaya. Dan saya waktu membaca ayat ini ternyata Bapak Ibu mulai dari Mesir, bagaimana air berubah jadi darah, bagaimana lalat pikat datang, belalang, ya macam-macam. Mereka lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya begitu nyata, saudara-saudaraku, di antara mereka sementara mereka di Mesir. Bahkan ketika mereka keluar, mereka lihat Laut Kolsom terbelah, dan mereka lihat bagaimana akhirnya seluruh orang Mesir binasa tentara-tentaranya. Dan berbagai-bagai hal. Mereka melihat bagaimana burung puyuh datang. Mereka melihat bagaimana mana turun. Mereka melihat bagaimana air yang pahit berubah jadi manis. Rasanya nggak mungkin mereka nggak percaya. Tapi jelas karena ketidakpercayaan. Jadi percaya itu adalah pekerjaan yang Tuhan mau. Tuhan inginkan. Jadi saudara, mari kita belajar homogen dengan Tuhan dan firman-Nya. Percaya itu kita sama, menyatu dengan Tuhan dan firman-Nya. Tuhan melihat kita kalau kita percaya kepada Dia, itu adalah sebuah pekerjaan. Makanya Yesus dengan Bapaknya, Dia begitu percaya. Dia menyerah, Dia taat, Dia setia. Dia bukan tidak percaya, tapi Dia percaya. Dia tidak apestia, tapi pistio. Saudara tahu bahwa Dia sebenarnya secara daging di akhir hidupnya dia berkata, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Saudara lihat, percaya itu kita menyatu dengan kehendak Allah. Terkadang kita dalam menghadapi berbagai hal dalam perjalanan hidup kita, kita terkadang mau lari, mau berhenti, respon kita daging, saudaraku. Kita tidak percaya. Sehingga Yesus menyerah total, sama seperti peristiwa Ishak misalnya. Ishak itu begitu percaya kepada bapaknya. Dan Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika Ishak bertanya, mana dombanya? Tuhan akan menyediakan. Dan ketika dia ditaruh di mezbah korban bakaran itu, sudah bisa bayangin. Tapi Ishak nggak banyak berontak, nggak banyak argumen, nggak banyak perlawanan. Dia pasrah, jadi dia percaya. Percaya itu sampai kayak gitu, nyerah kayak begitu Bapak Ibu. Sampai akhirnya ketika Abraham mau korbankan Ishak, mau potong Ishak dengan pisau batu. Saudara tahu ada suara dari sorga, dari langit berkata, stop Abraham. Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, bahwa engkau sungguh-sungguh percaya. Di situ bukan Tuhan tidak maha tahu, Tuhan sangat maha tahu. Tapi ukuran Tuhan percaya itu adalah antara hati, mulut, dan tindakan itu harus sama. Terkadang kita mulut kita berkata A, tindakan kita beda. Kita berkata hati saya percaya, tapi tindakan kita, mulut kita berbeda. Jadi percaya itu ukurannya adalah hati kita, mulut kita, tindakan kita harus sama. Iblis juga percaya, tapi dia nggak taat. Dia nggak melakukan apa yang Tuhan katakan, dia memberontak. Jadi banyak sekali kita kadang-kala percayanya tidak menyatu, tidak dengan ukuran Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, pekerjaan Tuhan salah satu adalah percaya. Itu yang Yesus katakan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita harus percaya kepada Yesus 100%, hati, mulut, tindakan kita. Betul-betul harus percaya. Dalam memberi, dalam banyak hal, saudara-saudaraku, kita harus menyatu dengan Tuhan dan firman-Nya. Kiranya kita mulai belajar untuk melakukan pekerjaan Allah yang dikehendakinya adalah percaya. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan anugerah untuk firman yang sudah kami dengar. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk saat ini. Lawat, tumpangkan tangan-Mu yang sakit oleh bilur Yesus sembuh. Kehendak Allah kami panjang umur, sehat, berkemenangan. Kehendak iblis kami kalah. Kehendak iblis kami kacau, tapi kehendak-Mu kami berkemenangan. Terima kasih untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.